الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh barakah ini marilah kita menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk dapat salat berjamaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam walaupun suasana hujan. Semoga sebanyak rintik hujan yang menimpa kita, sebanyak itulah kita mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, dan para pengikut-pengikut Rasulullah, insyaallah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada minggu yang lalu kita telah berbicara tentang iman menurut bahasa dan menurut syarak, bahwa keimanan itu adalah al-qaulu bil lisan wa amalun bil arkan wa tasdidu bil qalbi. Bahwa iman itu diucapkan dengan lidah dan diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kemudian keimanan itu di dalam berucap, di dalam berbuat, baik yang diucapkan oleh hati yang merupakan mentasdid, membenarkan, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang wajib untuk diimani. Ini adalah yang diucapkan oleh hati dan yang diamalkan oleh hati, seperti keikhlasan, rasa harap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan al-amalul qulub, amal-amal hati. Kemudian pada malam hari ini kita akan berbicara tentang tingkatan-tingkatan iman. Jadi iman itu punya tingkatan-tingkatan. Terutama sekali yang kita bicarakan adalah imannya manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan summa awrasnal kitab allazina istafa min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair bi iznillah zalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan ada di antara mereka yang pertengahan. Wa minhum sabiqu bil khair biiznillah, dan ada di antara mereka yang bersegera di dalam melakukan
kebaikan-kebaikan dengan izin Allah, dan yang demikian itu adalah keutamaan yang sangat besar. Jadi ayat ini menurut ini ada surah Al-Fatir ayat 35, menurut ulama ini adalah tingkatan keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkat keimanan. Yang pertama adalah zalimu li nafsi. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua adalah muktasid, yang pertengahan. Kemudian kelas yang tinggi adalah yang bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu tingkatan iman umat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini adalah sudah masuk syarat daripada orang yang beriman, tapi mereka di dalam beragama imannya sangat lemah. Masih senang melakukan dosa-dosa besar. Mudah meninggalkan perintah-perintah yang diwajibkan. Mudah meninggal sholat. Kemudian belum tertarik untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Ini yang orang-orang yang termasuk imannya yang sangat lemah, atau derajat Islam atau Muslim. Karena derajat ini adalah derajat yang sebagai syarat dia tidak masuk ke dalam neraka secara berkekalan. Karena dia masih termasuk daripada orang-orang yang beriman. Ini kelompok adalah iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang telah melakukan, terutama sekali ibadah-ibadah yang wajib, sudah dapat dilakukannya secara sempurna. Dan sudah mampu untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Tetapi masih melalaikan sunnah-sunnah. Masih melakukan hal-hal yang dianggap makruh. Hal-halnya makruh. Makruh itu artinya dibenci Tuhan. Benci Allah. Itu masih dianggap, masih doyan. Ini namanya orang-orang yang muktasid. Jadi di dalam melakukan ibadah yang wajib, alhamdulillah. Tapi di dalam hal-hal yang sunnah, masih belum sempurna. Dan masih di dalam meninggalkan hal-hal yang dosa-dosa besar sudah jauh. Tetapi di dalam hal-hal yang makruh masih dilakukan. Ini adalah kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat adalah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul bil khair wa minhum sabiqu bil khair. Dan di antara mereka yang bersungguh-sungguh, sabiqu, segera, yang melakukan kebaikan, apa saja yang namanya kebaikan, baik itu perintah, bahkan yang sunnah seolah-olah wajib, yang makruh seolah-olah haram. Kalau meninggal hal-hal yang sunnah, tidak salat tahajud, seolah-olah
kehilangan sesuatu yang berharga. Luput solat qobliyah, ba'diyah, terasa rasanya ada rasa rugi. Jadi yang seperti beginilah yang sudah termasuk derajatnya imannya tinggi. Ya. Dia tidak sanggup meninggalkan hal-hal yang sunnah. Ini adalah derajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan-tingkatan imannya seseorang itu, orang yang paling tinggi imannya siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah memperlihatkan bagaimana iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti imannya Abu Bakar Siddiq. Yang mana imannya Abu Bakar Siddiq ini, kata Rasulullah SAW, ada kata seluruh umatnya ini keimanannya dikumpulkan belum separuh dengan imannya Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat jalil yang dijamin masuk surga. Maka ada orang yang mencelah Abu Bakar Siddiq, bahkan mengkafirkannya, padahal dia belum ada jaminan masuk surga. Orang-orang Syiah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tingkatan dalam hadis Rasulullah SAW tentang cabang-cabang iman. Iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah kata Rasulullah adalah membuang duri di jalan. Membuang duri di jalan. Ada duri, ada paku, kotoran, buang di jalan. Kenapa dibuang? Karena takut mencelakakan orang lain. Karena orang lain itu adalah dianggap sama dengan dirinya. Inilah orang serendah-rendah iman. Bagaimana kalau orang merusak jalan? Apalagi menabur paku di jalan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian hakikat iman. Iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan berbuat maksiat. Ada di dalam istilah kajian-kajian Islam, yaitu futur. Apa itu futur? Futur itu hilangnya kesenjangan. Misalnya rajin ke masjid, tahu-tahu hilang. Mana sih anu dak ke masjid? Ini namanya futur. Biasanya solat sunnah, tahu-tahu malas. Nah ini termasuk futur. Dan ini berlaku semua orang, tidak terkecuali. Apakah dia ulama? Siapa saja. Orang yang sudah taat. Jadi hal ini hal yang biasa. Maka oleh karena itu ketika seseorang itu terjadi hal ini, dia cepat-cepatlah untuk bangkit kembali. Tetapi kalau selama ini solat, tahu-tahu tidak solat lagi. Selama ini tidak pernah tempat berjudi, tahu-tahu nongkrong tempat berjudi. Ini bukan futur, ini sesat.
Ya, ini harus cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah kata ulama dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu bisa menjadi rusak manakala banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hakikat keimanan. Iman bukan sekedar berkeyakinan yang ada di hati belaka, namun dia harus disertai dengan amalan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan lisan dan anggota badan. Keimanan yang hanya diyakini di dalam hati adalah seperti keimanan iblis. Iblis bukan tidak beriman kepada Allah, tetapi keimanannya tidak diikuti dengan ketaatannya, maka jadi adalah kafir, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keimanan yang hanya diucapkan dengan lisan adalah keimanan orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin." Dan ada di antara mereka yang mengatakan, kami benar-benar beriman kepada Allah dan kampung akhirat. Wa ma hum bimumin, dan tidaklah mereka itu beriman. Jadi iman mereka ditolak. Siapa yang nolak? Allah. Bukan Rasulullah, bukan ulama, Allah. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena beriman mereka hanya sebagai ucapan, sebagai slogan, sebagai iman keturunan. Tapi iman adalah tidak secara utuh. Ini adalah orang-orang munafik. Juga ada juga orang yang dikatakan orang-orang yang setengah beriman. Setengah beriman. Gimana setengah beriman? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa inna sabahu khairun min nabih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah zalikal huwal khusranul mubin. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah ala harfin. Ala harfin itu artinya di tepi jurang. Apa arti ala harfin? Dalam tafsir itu jelaskan ragu. Jadi imannya ragu, setengah-setengah beriman. Bagaimana dia setengah beriman? Keraguan dalam beriman. Yaitu fa in asabahu khairu itma'in nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, ibadahnya mantap. Badan sehat, usaha lancar, rezeki banyak, ibadatnya mantap. Fa in asabat fitnatun in qalaba ala wajhi. Tapi ketika mendapat kesulitan, mendapat kesukaran, sibuk, ibadatnya berhenti. Jadi ibadat itu menurut sikon. Nah ini yang seperti ini menurut Al-Quran adalah orang-orang yang setengah beriman. Jadi iman itu harus istiqomah. Istiqomah. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ajaran Islam ini banyak sekali. Datang melamal. Coba ajarkan kepada sesuatu amal yang amalnya dikit, aku amalkan, aku masuk surga. Kata Rasulullah,
Qul amantu billah sumastaqum. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah. Sekali beriman, tetap beriman sampai mati. Surga. Jadi nak istiqomah. Beribadat. Tak boleh pakai musim. Musim Ramadan, penuh. Habis Ramadan, selesai urusan. Ini. Memang daripada tak sama sekali. Tapi kalau kita ingin mendapatkan suatu keimanan yang sempurna menurut Al-Quran, yang menurut Al-Quran. Karena iman yang benar itu iman yang menurut Al-Quran, bukan menurut pendapat ulama. Pendapat ulama belum tentu benar, tapi menurut Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian hakikat tentang keimanan tadi. Iman merupakan dasar dan asas yang paling pokok dari diterimanya amalan seseorang. Tanpa adanya keimanan yang benar, maka segala amal kebaikan apapun bentuknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini syarat nak diterima amal. Sekarang kalau orang non muslim, dia umpamanya memberi bantuan, ada tak pahalanya? Pahalanya ada. Apa pahalanya? Pahalanya di dunia. Dia disanjung, dia dihormati. Itu si anu itu, dia bukan muslim, dia dihormati. Itulah pahalanya di dunia. Karena dia banyak berbuat baik. Biasanya dia mati tenang. Padahal dia bukan Islam. Matinya tenang. Kenapa? Karena kematian itu masih di dunia. Jadi dia masih mendapatkan kebaikan atas perbuatan baiknya. Tetapi dia tidak mendapat apapun pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia banyak berimpak, bersedekah, kalau dia mati setelah di alam barzah, dari kiamat, dia tidak mendapatkan pahala. Karena kebaikannya hanya sebatas di dunia. Tapi kalau orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Pahala dunia, pahala akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang menerangkan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wa ulaika yadkhulunal jannah. Dan siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman. Jadi syaratnya beriman. Maka mereka, kata Allah, akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dia akan menjadi penghuni surga. Jadi syaratnya nak beriman. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menjadi penduduk-penduduk surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Maka oleh karena itu, keimanan ini merupakan hal yang merupakan syarat yang utama untuk diterimanya amal. Untuk diterimanya amal. Maka oleh karena itu, di dalam kajian-kajian keimanan ini ada juga ulama mengatakan bahwa keimanan itu apa diucapkan dan diyakini dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat daripada ulama. Karena tauhid memang merupakan hal yang pokok. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian
Iman harus utuh dan sempurna, tidak boleh sepotong-sepotong atau hanya menerima sebagian cabang iman dan menolak cabang iman yang lain. Jadi iman itu harus utuh. Umpamanya kita beriman kepada minubillah wal malaikati wa rusuli, beriman kepada Rasul. Semua Rasul utusan Allah. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kalau orang ngaku Islam, aku tidak beriman dengan Nabi Musa, maka dia keluar dari keimanannya. Walaupun beriman kepada seluruh nabi. Begitu juga dia salat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi dia mengingkari salah satu daripada, saya tidak mau untuk haji. Mengingkari. Maka batallah imannya. Mengingkari salah satu daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang sudah diharamkan, dihalalkan. Hal-hal yang dihalalkan, diharamkannya. Dia mengingkari. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu ada satu kelompok di Indonesia ini yang mengatakan bahwa Islam itu adalah datangnya dari Arab. Dan Islam itu boleh di Indonesianya sesuai dengan budaya Indonesia. Ini jelas adalah bentuk mengajar manusia agar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam itu bukan datang dari Arab. Lihatlah, kenapa Rasulullah diusir dari Mekah? Padahal itu tempat dia lahir. Kenapa dia diusir dari Mekah? Kenapa dia hijrah ke Madinah? Kenapa dia mau dibunuh? Karena dia membawa Islam. Jadi Islam itu bukan datang dari Arab. Islam adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah, langit dan bumi. Bumi ini di mana saja milik Allah SWT. Agama Allah tidak ada yang berhak untuk mencegah tersiarnya agama Allah. Apa peranan dia? Apa hak dia untuk melarang tersiarnya agama Allah Subhanahu wa taala? Inilah kesombongan. Inilah bentuk kekufuran yang sekarang yang merajalela. Maka ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 151, bentuk kekafiran yang sebenarnya. Karena keimanan itu memang harus secara utuh dan tidak boleh dipilih-pilih. Allah SWT berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufariqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ayattakhizu baina zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufariqu bainallahi wa rasulihi, dan mereka menginginkan untuk membedakan antara beriman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah boleh, ke Rasul tidak boleh beriman. Nah ini ajaran. Apalagi wa yaqulun, dan mereka berkata nu'minu bi ba', kami beriman dari sebahagian, wa nakfuru bi ba', dan mengingkari sebahagian. Nah ini ayat ini menjelaskan
Kami beriman dengan ajaran Islam sebagian yang cocok dengan budaya, yang cocok dengan tradisi, yang tidak sesuai dengan tradisi kami tolak. Yang seperti ini, apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah yang kafir yang sebenar-benarnya. Ini kan dalam surah Ali Imran, surat An-Nisa ayat 151. 151. Buka di rumah. Jadi bentuk kekufuran yang sebenarnya adalah orang yang beriman sebagian, tidak beriman sebagian. Menerima sebahagian hukum Allah, tidak menerima sebahagian hukum Allah. Ulaika humul kafiruna haqqo, kata Allah. Itulah kekafiran, kekufuran yang sebenar-benarnya. Wa atadna lil kafirina azaban muhina, dan kami siapkan, kata Allah, bagi mereka-mereka yang ingkar itu azab yang sangat hina. Jadi kalau ada satu ajaran yang menolak sebagian ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menerima sebagian karena tidak cocok dengan budaya, dengan apa namanya kearifan lokal, macam-macam lah ini bahasa-bahasa dia itu kan, ya. Maka hati-hatilah kita. Jadi di sini bahwa iman harus utuh. Jadi keutuhan di dalam kita menerima apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beriman. Dan tidak boleh kita beriman sebahagian dan menolak sebahagian. Kemudian iman itu bertingkat-tingkat. Antara satu mukmin dengan mukmin yang lain bertingkat-tingkat. Iman yang tertinggi adalah iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan ulul azmi. Kemudian iman para nabi selain mereka di antara manusia lain, mereka yang paling tinggi imannya adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq. Jadi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, para nabi ulul azmi yang lebih tinggi, lebih kuat keimanan mereka. Siapa itu? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka paling banyak cobaan, paling berat cobaan-cobaan mereka, ya. Karena mereka adalah para nabi dan rasul, ya, yang sangat kuat keimanan mereka. Karena imannya para nabi dan rasul itu semakin mereka mendapatkan bala musibah semakin naik. Terus kalau orang munafik iman itu nyungsep. Summa amanu summa kafaru fatubiya ala qulubihim. Kemudian dia beriman, kemudian kafir. Maka Allah tutup hati mereka. Namanya mantan orang yang beriman. Kalau mantan bupati, mantan kades bagus. Tapi yang jahat apa? Mantan orang beriman. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kata iman, masih berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya. Jadi iman ini antara keimanan dan Islam apa? Iman Islam sama. Iman Islam sama. Jadi kalau Islam itu adalah yang menyangkut tentang lahiriah. Seperti kita salat, kita puasa, yang dapat dilihat perintah-perintah agama itu namanya Islam. Islam. Dalam hadis Rasul dikatakan al-Islamu alaniyah, al-imanu fi qalbi. Islam itu alaniyah, jelas. Orang itu tengok salat, Islam dia. Orang itu pergi ke masjid, Islam dia. Orang itu puasa, Islam. Orang itu zakat, Islam. Orang itu haji, Islam. Islam itu jelas, kelihatan. Al-imanu fi qalbi. Tapi iman
tidak bisa dilihat. Iman itu di hati. Iman itu ada di hati. Jadi kalau apa arti iman? Iman percaya. Apa arti Islam? Islam menyerahkan diri. Islam artinya istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Orang tidak akan menyerahkan diri kepada Allah kalau dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dan keislaman itu sebenarnya sama. Tetapi ketika dipisah, sehingga di dalam kajian-kajian para ulama kullu mukmin muslim walaisal muslim mukmin. Setiap orang beriman pasti dia Islam, tapi tidak semua orang Islam beriman. Tidak semua orang Islam beriman. Mungkin Islam ketipi, Islam keturunan. Wallahu alam. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita tentang hakikat daripada keimanan. Hakikat daripada keimanan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dan keampunan dan menjadi bekal kita ketika kita sudah berada di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.